Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu distribusi frekuensi. Penyajian data, kadang-kadang karena data banyak, maka kita akan bisa mengelompokkan. Nah, itulah yang kenapa perlunya distribusi frekuensi, yaitu yang biasanya kita lihat biasanya seperti ini, data kasar ya. Data kasar yang belum diberi informasi yang jelas tentang data tersebut. Nah, agar mudah dibaca, maka sebaiknya kita kelompokkan ke dalam data yang disusun secara berkelompok ya. Dikelompokkan menjadi data yang disebut dengan distribusi frekuensi. Sebaiknya kita kelompokkan data tersebut yang menjadi sebuah distribusi frekuensi. Nah, kita coba yang kita kemarin sudah menggunakan istilah dengan diagram batang daun. Misalnya kita data di sini, kita sebut batangnya, ini sebelahnya daun. Kita daun ya. Nah, ini juga bisa dari batang daun dipindah ke dalam distribusi frekuensi. Nah, dimulai dari 0, 1, ini kita lihat yang tertinggi adalah puluhannya adalah 3 ya, 2, 3. Yang 0 kita coba cari yang datanya satuan ya. Ini ada yang 0 puluhannya 1, 2, 3, 4, 5, yaitu kita urutkan ya, sesuai urutannya. Yang terendah adalah 3, kemudian 6, 7, 9-nya 2 kali. Nah, sekarang yang berikutnya, yang datanya 1, puluhannya 1, kita lihat di sini. Oh ya, maaf ya, tertinggal ada 4 ya. Ini 3, ini 4 ya. Ada 1 tertinggal 4. Oh, 8 ya. 8 juga tertinggal ada ya, 8. Maaf ya. Ini 8. 9-nya 2 kali. Berarti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2 kali. Oke. Sekarang yang 11. Yang puluhannya 1. 11, kita cek di sini. 15, oke. 19, 11 lagi. 15 lagi. Di sini 14, 17, 12, 12. Jadi kalau kita buat dari 11-nya 1, 2. Ya 2 ya 11-nya. Berarti 1, 1. 11 ya. Kemudian 12-nya juga 2. Berarti 2, 2 satuannya ya. Kemudian 12, 14 lagi. Berarti 4, 15 ada 2 kali. 5, 5. Kemudian ke berikutnya 7. 17 ya, 7. Oke. Berarti yang 2 lagi. 2 kita cek 2. Puluhannya 2 ada 23. 22 ya. 23, 26, 25, 22. Habis ya, 28. Oke, 28. Berarti 22-nya ada 2, berarti 2, 2. Kemudian 3, 1 ya. 1, 3, 5, 5, 6, dan 8. Oke. Yang terakhir adalah 3. 3 itu ada 5 ya. 31, 33, 32, 33, 35, dan 36. Kalau demikian kita mulai dari 31. Berarti 31, 32, 33, 35,
dan 36. Nah, ini bisa kita ubah menjadi tabel distribusi ya. Ini tabel batang daun, kita bikin tabel distribusi. Frekuensi. Cuma kalau yang ini kita batasi dengan karena skalanya 10 ya. Berarti kita dimulai dari ini kelasnya ya, intervalnya. Ini frekuensinya. Nah, coba perhatikan dari 0 sampai 9. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, sekarang 10 sampai 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 ya. Nah, sekarang yang 20 sampai 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 data. Yang dari 30 sampai 39. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kita perhatikan ya. Ternyata ini kelebihan ya. Kita cek dulu. Ada yang lebih. Kurang ya. Ini 26, seharusnya ada 7 data. Kita cek ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini datanya 9 ya. Ada 9. Di mana yang kurang? Kita cek ternyata ada 19. 19 berarti 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Karena kurang teliti kita bisa terjebak. Nah, jumlahnya pas ya. 27 oleh setiap baris. Ini setiap baris ini ada 9 kali 3 27. Nah, ini yang untuk interval 10, skala 10 ya. Skala 10. Nah, gimana kalau skala 5? Kita kemarin sudah ya belajar tentang skala diagram batang. Kita bikin skala 5. Skala 5, mudah-mudahan cukup ya. Ini batangnya daun ya. Nah, skala 5, 0 yang 5 pertama, berarti dari 4 ya. 3, 4, 3, 4. Ya, oke. Kalau 0 yang kedua, 0 yang ke 0 ya. Yang kedua, itu 6. Kita lihat data. 7, 8, 9, 9. Kemudian 0 yang satu yang pertama. Satu pertama itu 1, 2, 2, 2, 4 ya. 1, 1, 2, 4. Kemudian satu yang kedua, yang lebih 5 ke atas ya, maksudnya 5 ke atas itu ada 4. 5 ya. 5, 7, 9. 1, 2, 2. Oh, duanya 2 kali ya. Oke. 1, 1, 2, 2, 4. Yang kemudian 2 yang pertama. 2 pertama itu maksudnya adalah 20 sampai 24. Berarti 22, 22, 23. Nah, 2 yang kedua 25, 26, 28. Kita lihat dari sini ya. Kemudian 3 yang pertama. 3 pertama berarti 31, 32, 3, 3. Kalau sudah lebih dari 5 berarti 3 yang kedua. Berarti 5 dan 6. Nah, kita bikin tabel distribusinya. Distribusi frekuensinya. Berarti kita bikin dengan interval pertama 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai
39. Frekuensinya kita cek 0 sampai 4 ada 1 2. 0 sampai 5 sampai 9 ada 1 2 3 4 5. Kemudian 11 10 ya, 10 sampai 14 berarti 1 2 3 4 5 ada 5. Kemudian dari 15 sampai 19 1 2 3 4. Nah, kemudian 20 sampai 24 ada 1 2 3 data. 25 sampai dengan 29 1 2 3 3 juga. Kemudian 30 sampai 34 1 2 3 ada 3. 35 sampai 39 ada 2. Nah, kita jumlahkan ya. Mudah-mudahan tepat ya. 10 12 tambah 4 16 tambah 6 22 tambah 5 27. Jadi bentuk seperti ini. Ini bisa dibuat dengan distribusi frekuensi. Namun tidak semua data yang bukan ya, ada data yang harus di intervalnya tertentu ya. Jadi kita gimana caranya dengan distribusi bentuk lain? Kita gunakan dengan aturan Sturges ya. Nah, sekarang kita coba contoh penentuan distribusi dengan cara bentuk perhitungan lain, pengelompokan lain ya. Nah, kita perhatikan data berikut ya. Nah, kita perhatikan data berikut. Kalau kita lihat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Ada 40 buah data ya. Ini di sini dikatakan nilai matematik dari 40 orang siswa. Nah, kita gimana caranya untuk menentukan dengan aturan Sturges ya. Kita cukup menentukan langkah yang pertama adalah kita harus menentukan jangkauan atau ring. Jangkauan atau ring. Itu adalah data terendah. Data terendah, misalnya data terendahnya kita sebut X1 dikurang dengan data N ya, data tertinggi dikurang data terendah. Data N, anggap ini kita cari yang terendah adalah, kita cek di sini 20 ada 28. Ternyata terendahnya adalah 28 ya. Nah, 28 ya, maaf ya. 28 di sini kurang 28. Data tertingginya 79 ya. 79 berarti 79. Kalau kita kurangkan data ini, ringnya adalah 79 dikurang dengan 28 sama saja dengan 51. Ini ringnya ya. Ring itu adalah data tertinggi XN dikurang data pertama atau terendah, berarti 79 dikurang 28. Nah, kemudian yang kedua, kita tahu bahwa berapa jumlah kelas. Kelas itu ada aturan Sturges ya, rumus Sturges. Kita gunakan rumus. Nah, rumus beliau ini dengan jumlah kelas K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah data. Nah, kalau kita cari di situ 1 ditambah data kita ada berapa? Ada 40. Nah, kita hitung dengan kalkulator log 40 itu sama saja dengan 1,6 ya. 1 ditambah 3,3 kali 1,6 kali 3,3 dapatnya 5,28. Berarti 1 tambah 5,28 ya. 3,3 kali 1,6. 3,28. Berarti jumlahnya adalah 6,28. Nah, ini kelas ini tergantung ya. Kita boleh mengambil kelasnya 7 atau kita bisa mengambil 6 kelas. Berarti antara kelasnya bisa 6, bisa 7.
Enggak. Jumlah kelas ya. Nah, sekarang yang ketiga, gimana kalau kita tentukan lebar kelas? Lebar kelas itu bisa dinyatakan dengan itu sama dengan jumlah ringnya tadi, jangkauannya, dibagi dengan jumlah kelas. Kita dapat jangkauannya tadi 51. Kita ambil kelasnya adalah 6. Berarti 51 bagi 6 itu sekitar 8,5 ya, 8,5. Jadi kita boleh mengambil, untuk amannya kita ambil kelasnya adalah, lebarnya adalah 9. Nah, sudah ya, 9. Baru kita bikin tabel distribusinya. Kita bikin intervalnya, kelasnya atau interval, ini frekuensinya. Nah, ini kelas atau interval, ini namanya frekuensi ya. Nah, kita mencari datanya lagi. Kita lipat dulu ya, biar kita bisa mengerjakannya. Nah, tadi kita punya 6 kelas ya. Dengan jangkauannya, lebar kelasnya adalah 9. Nah, kita lihat ini data terendahnya adalah 28. 28 itu kita usahakan jangan langsung ambil 28. Kita cari yang agak rendah dari 28, misalnya 27. Dengan catatan pada kelas yang ke-6, 79 ini masuk dalam kelas tersebut. Jadi 28 ini juga masuk di kelas pertama, 79 itu masuk di kelas ke-6. Karena kita tadi mengambil kelasnya ada 6 ya. 6 ya. 6 kita ambil tadi 6 ya. Ini kan dibagi 6. Nah, sekarang coba kita cek yang kelasnya berarti 27. Kita ambil karena 28 kita turunkan sedikit ya, 27. 27. Kalau kita hitung 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ya, 35 ya. Karena maksudnya gini, kalau kita menghitung lebarnya 9, berarti 27-nya ikut, 35-nya ikut. Jadi 27, 28 sampai 35 itu ada 9 ya. Jangan misalnya 35 dikurang 27, jangan seperti itu ya. 35 dikurang 27 kan jadinya 8. Karena 27-nya ikut, 35-nya ikut. Jadi kedua batas ini juga ikut. Nah, sekarang coba. Kalau sudah 35 berarti di sini 36. Kalau ini bisa ditambah 9, 36. 35 ditambah 9, 44. 4, setelah 44 pasti 45. 44 tambah 9, 53. 54. Kemudian 54 5 tambah 9 berarti 62. 62 berarti 63. 63 tambah 62 tambah 9 berarti 71. Berarti ini 72. 71 ditambah 9 80. Ya, tadi kan tertinggi tadi berapa? 79. Nah, ternyata kita artinya masuk dalam interval. 79 masuk dalam interval. Andaikan di sini misalnya berakhir 77, maka kita ulangi lagi, atasnya dinaikkan. Atau kelasnya diberi banyak, kita ambil 7. Nah, jadi itu ya. Ya, coba perhatikan. Semua masuk ya. 28 masuk, 79 juga masuk. Jadi cara membuatnya seperti itu. Nah, coba kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan, kita mulai mencari data yang 27 sampai 35. Ini 34 masuk ya? Masuk. 1. 35 masuk. Iya. Kita terus ke sini. 28. 30 masuk ya? Karena 27 sampai 35. Kita cek 33 masuk ya. Kita hitung 32 masuk. Nah, kita nanti kalau kita jumlahkan ternyata jumlahnya kurang, berarti ada yang ketinggalan. 34, 35, 30, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
6 buah data dari 27 sampai 35. Kita cek lagi ya. Sekarang 36. 36 itu sampai 44. Berarti 37 masuk ya. Kita ganti warnanya. 37. Oke. Sampai 44 ya. 39 masuk. Ini tidak masuk, tidak masuk. 45 tidak masuk. 45 tidak masuk. 40 masuk ya. 43 masuk ya. Ada lagi? Nggak ada ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah data. Nah, saya perlu spidolnya 6 ya. Sekarang kita cek yang 45 sampai 53. Ini 45 ya. 1. 50 masuk ya. 2, 3, 4, 55 enggak ya, sampai 53 ya. 45 sampai 53. 4, 53, 50 masuk ya. Kita cek nanti kalau ada yang ketinggalan kita hitung ulang. 62, 73, 50 masuk. 54 enggak ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sudah 17 ya. Nah, sekarang antara 54 dengan 54 sampai 62. Kita pakai yang biru ya. 54 sampai 62. 55 masuk ya. 54, 62, 60 masuk. 55 masuk. 60 masuk. 64 enggak, 65 bukan. 62 masuk ya. 73, 70, 60 masuk. 54 ini ya, 54 ini masuk ya. 67, 60 masuk. Habis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah 25 ya. 35, 60 tambah 15. 10 tambah 15, 25. Nah, sekarang kita cari yang data berikutnya. Kita pakai yang merah ya. 63 sampai 71. 63 sampai 71. 63 berarti mulai 66 ya. Boleh. 1. Kemudian 76 bukan, 75 tuh kan, 79 tidak. 71 kita lihat, cek dulu. 64 ya, 64 ya masuk. 65 masuk. 72 enggak masuk. 73, 79, 67 ya. 67 masuk. Kita hitung yang merah. 1, 2, 3, 4. 4 ya merahnya ya. Nah, sisanya kita hitung 73 ya. 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita jumlahkan, ini 20 tambah 25, 25 tambah 4, 29, 39. Ternyata ada yang kurang ya. Kita cek dulu. Ada yang tertinggal. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 yang ini 11 ya. Ya pas ya. Pas. Ini 25. 25 tambah 15, 40. Nah, datanya sudah pas ya. Nah, jadi kita bisa membuat frekuensi, bisa pakai turus ya. Kalau nggak biasa, biasanya pakai turus. Dikasih tanda 111 itu ya. Tapi saya lebih suka langsung ya. Nah, jadi data frekuensi kumulatifnya seperti ini. Nah, kita hitungannya, cara mencarinya adalah seperti ini. Oke. Nah, itu kalau kita sudah mengerjakan seperti ini, maka dari data ini kita bisa bikin bermacam-macam perhitungan. Perhitungan mencari modus, median, dan ringnya ya. Nah,
sekarang kita masuk ke pengertian kelas ya. Nah, ini namanya yang mana yang namanya interval. Nah, kalau kelompok data tersebut kita sebut interval kelas ya, kelompok data 27 sampai 35. Kemudian 27, 35, 36 sampai 44 dan seterusnya ini sampai 72 sampai 80. Itu namanya dengan interval kelas. Istilahnya interval kelas ya. Nah, sekarang ada istilah dengan tepi bawah, tepi atas. Tepi bawah itu adalah misalnya kita ambil kelas 27 sampai 35. Tepi bawahnya itu ada 27 ya. 27 turunkan setengahnya lagi. 27 dikurang 0,5. Jadi 26,5. Ini adalah tepi bawahnya ya. Tepi bawahnya. Sekarang yang tepi atas. Tepi atas itu yang mana? Ini 35. 35 ditambah 0,5. Berarti 35,5. Ini tepi atasnya. Tepi bawahnya kurangkan yang batas bawah dengan 0,5. Kemudian tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Ini batas ya, ini namanya 27 itu. 27 itu batas bawah. Kemudian 35 itu adalah batas atas. Oke ya. Kalau tepi bawah dikurang setengah, kalau tepi atas ditambah setengah. Nah, sekarang lebar kelas yang tadi ya, lebar kelas. Kenapa saya katakan yang lebarnya tadi 9? Coba kita lihat. Tepi atasnya berapa? Tepi atas dikurang tepi bawah. Ini tepi atasnya adalah 35,5 dikurang 26,5. Ini nilainya adalah 9. Itu yang namanya dengan lebar kelas. Nah, kalau sama untuk kelas 36 sampai 44, tepi bawahnya batas bawahnya adalah 36, batas atasnya adalah 44. Tepi bawahnya 35,5, tepi atasnya 44,5. Kemudian sama saja dengan 72. 72, kelasnya 72 sampai 80. Batas bawah sama dengan 72. Batas atas sama dengan 80. Tepi bawah 72 kurang 0,5 berarti 71,5. Tepi atas itu sama dengan 80 ditambah 0,5 atau 80,5. Oke, jadi sudah kalian kenal untuk pembuatan distribusi frekuensi. Sekian.